Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, jamaah Masjid Besar Ar-Rahman Kaman Gombong, pada malam hari ini kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla karena kita masih diberi umur panjang. Kemarin ketemu dengan Idul Adha, sekarang sudah lepas hari Tasyrik yang insya Allah pekan depan, bulan depan kita akan ketemu dengan tahun baru Hijriah. Untuk itu mari bersama-sama kita senantiasa melakukan muhasabah, introspeksi diri, mawas diri terhadap apa yang sudah kita lakukan dan juga apa yang akan kita lakukan untuk hari kemudian. Yaitu tentunya kita kalau berbicara hari kemudian bukan hari esok di dunia, tetapi bagaimana kehidupan kita yang akan datang di alam barzah dan di akhirat nanti. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini mohon maaf tadi saya sempat sedikit klarifikasi dengan Ketua Takmir. Mestinya ini bukan jadwal saya karena saya pekan kemarin baru ngisi ya, tapi kalau secara jadwal malam ganjil ya jadwal saya gitu. Ya tidak apa-apa. Bismillah. Saya akan melanjutkan materi kemarin tentang pentingnya tazkiyatun nafs atau metode untuk membersihkan hati. Kalau saya bertanya kepada panjenengan semuanya, kita bisa menikmati makanan itu, makan sesuatu menjadi enak, ini syaratnya apa? Syarat kita makan enak gitu. Kemarin Mas Tony baru makan enak. Syaratnya apa, Pak? Sehat nih, sehat. Sepakat ya, sehat ya. Jadi ketika orang tidak sehat, ini makanan apapun meskipun itu makanan yang favorit, maka tidak menjadi enak. Misal di antara kita ada yang suka makan tempe mendola. Ketika sakit sama sekali, jangankan kok satu, ya, ibaratnya separuh, sepertiga aja kadang nggak habis. Yang suka sate satu porsi habis, ketika dia sedang sakit satu sindik kadang-kadang tidak habis. Ini jadi kita bersepakat bapak-bapak dan ibu semuanya bahwa kita bisa makan enak saat kondisi badan kita sehat. Ini kunci. Nah, begitupun dengan batin kita, Bapak Ibu semuanya. Batin, saya tidak membedakan, nanti ada ahlinya ini. Tidak membedakan antara batin, jiwa, nafas dengan kolbu, itu enggak. Pokoknya batin. Karena kemarin saya sudah memberikan sedikit pengantar tentang pentingnya ibadah batin atau pentingnya kita memperhatikan suasana kondisi batin kita. Yang ternyata kita harus jujur, kita akui kita ini seringkali lebih mementingkan urusan lahir dibandingkan urusan batin. Itu. Sibuk ngurusin lahir, batinnya lupa. Nah, ini paling tidak saya mengingatkan betapa pentingnya kita ini memiliki suasana batin yang bersih, batin yang sehat. Karena pada saatnya nanti yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
pada hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim. Itu. Maka disinilah pentingnya kita untuk memperhatikan batin kita, memperhatikan kondisi batin kita. Benarkah batin kita ini salim, sehat? Benarkah batin kita ini selamat, bersih? Ataukah batin kita ini kotor? Karena jasad kita Pak, nanti jenengan pulang dari sini sebelum tidur ngaca, sekali-kali ngaca punya pandangan yang berbeda terhadap wajah kita tuh. Bukan karena semakin tua, bukan melihat kok saya sekarang tambah tampan, bukan. Tetapi pahamilah bahwa mata kita, hidung kita, batuk kita, ini semuanya nanti akan menjadi santapan cacing tanah. Sekali-kali kalau kita bisa begitu hebat. Melihat tangan kita, ya Allah, ini tangan nantinya akan masuk ke tanah, ke kubur dan akan habis dimakan oleh cacing tanah. Ini secara sunatullahnya kan begitu. Kecuali Allah memang menjaga tubuh jasad orang-orang tertentu yang kemudian tidak termakan oleh cacing tanah. Itu ada. Tetapi secara sunatullah hukum alamnya, jasad kita ini nanti akan dimakan, akan menjadi santapan cacing tanah. Nah, sementara batin kita kemana? Kan begitu. Nah, justru batin ini yang akan selalu terus hidup. Nah, inilah. Maka pentinglah bagi kita untuk kemudian mempelajari, mengetahui, memahami tentang batin kita sendiri. Kembali, jadi ketika kita bisa makan enak, syaratnya adalah sehat. Ini pun sama Pak dengan batin kita. Kita bisa merasakan ibadah, kita bisa merasakan ketaatan kepada Allah. Saat kita taat kepada Allah, ini manakala batin kita benar-benar sehat. Itu kita bisa merasakan nikmatnya sholat ketika batin kita ini sehat. Jadi sholat ini bagi orang-orang yang batinnya sangat sehat, ini sudah merupakan sesuatu yang ditunggu, yang dirindu dan sangat mengembirakan baginya ketika dia mengalami ketemu dengan waktu sholat. Dan ini akan berimbas kepada bentuk-bentuk ketaatan-ketaatan yang lain. Dia akan bergembira ketika ada kesempatan berkurban, bersedekah, silaturahim dan lain sebagainya. Karena inilah makanan batin. Ketika batin itu sehat, maka dia akan senang. Gitu. Sholat bukan menjadi beban, tapi menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi dirinya. Sedekah bukan sesuatu beban, tetapi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi dirinya. Itu. Nah, ini batin. Ketika batin itu sehat. Cuma sekarang kalau kita perhatikan, kemarin kita sudah sampaikan bahwa untuk mengetahui batin ini yang sulit. Karena apa? Karena kita ingin mengetahui kondisi gejala. Kita misal ada gejala ini panas 5 hari nggak turun-turun. Kita kemudian kontrol ke dokter. Dan tujuan kita di sana adalah ingin tahu penyakit kita apa sehingga nanti bisa diobati. Kita rela mengeluarkan uang kita untuk mengetahui penyakit kita yang akan disembuhkan. Meskipun kita juga tahu bahwa ya badan ini kan penyakit badan, fisik kita, Pak. Nah, ini. Nah, kita lakukan, kita berkorban, kita berjuang agar fisik kita sehat. Tetapi kalau untuk batin ini kok sepertinya agak kebalikan. Kebalikannya apa? Kebalikannya pertama, kalau penyakit lahir ada dokter yang bisa mendiagnosa kita. Tapi kalau penyakit batin sebenarnya diri kita sendirilah yang tahu.
Cuma karena ini sifatnya batin, ya hanya kita, dan kadang-kadang justru kita tidak ingin ada orang lain yang tahu tentang penyakit kita. Ini bedanya. Jadi kita tidak ingin, ya, dan kenyataan dalam kehidupan memang begitu adanya. Gitu ya. Jarang orang yang kemudian ingin mengetahui kondisi batinnya sehat apa tidak, tanya kepada temannya. Misal ada orang kalau jarang sekali sholat lah, tanya, aku janjane nek menurut jenengan Pak Kiai, kula gak ada penyakit batin apa nggih? Rasane nek badhe sholat kok abot, badhe sedekah eman-eman. Kan jarang, Pak. Jarang sekali. Nah, untuk itu jamaah yang berbahagia, saya akan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Tadi kayaknya ada Ustadz Asikin, ini nggak kelihatan ya. Nanti kalau saya salah, mohon untuk bisa diluruskan. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Inna fid dunya jannatan man lam yadkhullaha lam yadkhul jannatal akhirah. Sungguh di dunia terdapat surga. Ini bukan hadis ya Pak, bukan Quran, bukan hadis, tapi pernyataan seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sungguh di dunia terdapat surga. Barang siapa malam yadkhul laha, barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat nanti. Ini. Sungguh di dunia ini ada surga. Mudahnya di dunia ini ada surga. Barang siapa di dunia ini tidak bisa masuk ke dalam surga dunia, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Lah pertanyaannya kan kita pengen tahu Pak, apa surga dunia itu? Nopo kinten-kinten Pak? Apa? Ada yang menggambarkan Mas Bambang misal pergi ke Menganti, ngelihat suasana di video, wis pemandangannya kayak di surga, misal gitu loh. Misal begitu. Atau nuwun sewu, ini semuanya sudah dewasa ya. Nikah, begitu nikah, wah, wis merasakan surga dunia siki ya. Kan ada kata-kata begitu kadang. Jadi surga dunia dikiaskan atau diberikan tanda sesuatu yang sangat-sangat indah dan bisa dilihat oleh mata. Itu. Kan begitu nggih Pak nggih, kadang-kadang nggih. Lah, bagaimana murid Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini menafsirkan perkataan gurunya tentang surga dunia ini? Apa itu surga dunia? Beliau Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa surga dunia adalah ya, suasana senangnya batin, tentramnya, bahagianya jiwa seseorang ketika dirinya sangat merindukan untuk taat kepada Allah. Atau dengan bahasa singkatnya, suasana seseorang yang bisa merasakan indahnya, nikmatnya, bahagianya ketika taat kepada Allah. Inilah yang disebut dengan surga dunia. Coba Pak, luar biasa ini, ya Allah. Jadi ketika seseorang bisa merasakan nikmatnya taat kepada Allah, berarti dia mendapatkan surga dunia. Kalau kita sholat dan kita merasakan nikmat sholat karena kita bisa taat kepada Allah, inilah surga dunia. Dan ini nanti akan berlanjut juga untuk ketaatan-ketaatan yang lain. Itu.
ketaatan-ketaatan yang lain. Apapun pokoknya asal bisa taat kepada Allah, hatinya ini senang, gembira. Hatinya menjadi lapang, menjadi plong gitu loh. Kita sedang bekerja, sibuk sekali. Begitu mendengar azan, alhamdulillah ya Allah, bisa ketemu dengan Engkau lagi, untuk sujud kepadamu lagi. Kan beda, alhamdulillah waktunya istirahat. Ini beda ya. Suasana batinnya beda. Alhamdulillah isa ngaso, tapi sholatnya telat lah, kan beda kan. Madang kisit engko lah sholatnya sing penting madang. Muning gelewean sholat kan nomor loro, nomor siji syahadat gitu. Nah ini, tapi tidak, batin seseorang ketika dia bisa ketemu dengan waktu di mana dia bisa berkomunikasi, waktu sujud kepada Allah, hatinya ini sangat gembira, sangat riang, sangat senang. Saya pernah membaca Imam Abu Hanifah, salah satu pendiri mazhab. Ini beliau Pak, sebelum tidur ini menyiapkan perangkat pakaian, misal kalau kita ya baju, sarung, peci, sajadah, untuk apa? Untuk qiyamul lail nanti malam. Ada nggak di antara kita yang sudah bisa begitu? Jadi arep turu ki nyiapna gisit iki lho, Pak. Siapna klambi ki ngombengi nggo salat tahajud, ki sajadah, ki klambi, ki sarung, peci, nggo ngombengi salat tahajud. Jadi salat tahajud ini memang sudah dipersiapkan. Itu begitu. Jadi waktu-waktu di mana beliau bisa berkomunikasi, ketemu, bermunajat dengan Allah ini disambut betul. Saking gembiranya Pak, untuk melaksanakan ketaatan. Sebagaimana ya mungkin semoga-moga kita sampai lah ya. Wah alhamdulillah 1 Zulhijjah seneng. Kenapa? Bisa korban insya Allah, moga-moga sampai kepada bisa korban. Itu. Jadi suasananya gembira. Ini gembira. Nah ini terjemahan dari Ibnu Qayyim. Nah kita coba perhatikan bagaimana kisah orang-orang yang di hatinya ini sudah ada surga. Kita dulu pernah mendengar salah seorang sahabat yang di kakinya itu terkena panah di betis. Ini bukan Ali, bukan Umar. Salah satu sahabat di kakinya itu kena panah. Kemudian apa yang dia minta? Tolong nanti panah ini dicabut ketika saya sedang melaksanakan sholat. Zaman dulu belum ada bius ya. Jadi dia minta dicabut panahnya ketika dia sholat. Ketika dia sholat sampai dengan selesai, kemudian salam, dia bertanya, gimana panahnya sudah dicabut? Ternyata sudah. Artinya apa? Pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini, sahabat ini tidak merasakan panahnya dicabut ketika sedang sholat karena dia sangat menikmati sholat yang sedang dia lakukan. Wah ini kan bagi kita kayaknya belum nyampe ya Pak. Susah kayaknya Pak Didi ya. Ini alhamdulillah kalau kita sih di sini nggak ada nyamuk lah ya di ruangan AC. Tapi kita sholat kadang ada nyamuk saja sudah rasanya sudah nyamuk lah, yang kelasnya kecil loh Pak. Sudah terganggu kita. Jadi memang jauh ini keimanan. Itulah surga dunia. Surga yang ada di hatinya. Jadi di hati dia ada surga. Dia sangat bergembira ketika bisa menolong orang lain. Dia sangat nikmat ketika bisa taat kepada Allah SWT. Dan juga sebaliknya ketika dia berbuat maksiat, pastilah dia akan sangat resah, dia akan sangat takut, dia akan sangat gelisah dan lain sebagainya. Jadi
Ini salah satu contoh dan nanti kita memberikan beberapa contoh. Jadi seseorang sahabat begitu. Kemudian ada yang saya sudah sampaikan belum itu, Ummu Khonsah. Ummu Khonsah, seorang wanita. Dia tadinya menjadi seorang kafir pada saat perang Badar. Dia ini termasuk orang yang woro-woro, orang yang memotivasi kafir Quraisy untuk berkumpul, berhimpun, menghancurkan pasukan muslim. Ummu Khonsah pada berangkat. Di antaranya saudara-saudaranya berangkat, ada saudara tirinya juga yang ikut berangkat perang. Qadarullah, salah satu kakak tirinya meninggal, tewas dalam peperangan di perang Badar. Perang Badar ini terjadi tahun kedua Hijriah. Apa yang dilakukan oleh Ummu Khonsah begitu mendengar kakak tirinya meninggal, Bapak Ibu? Dia histeris, nyobek-nyobek baju, memukul-mukul wajahnya, karena dia kehilangan kakak tiri. Kehilangan kakak tiri aja dia histeris begitu. Ini ketika dia jahiliyah. Tapi apa yang dilakukan oleh Ummu Khonsah ketika dirinya sudah menjadi seorang muslimah? Dikisahkan dia memiliki 4 orang anak laki-laki. Ketika terjadi panggilan perang, jihad, dia kumpulkan keempat putranya ini, dikumpulkan, kemudian diberi nasihat, diberi masukan, diberi motivasi, diberi semangat agar ikut jihad dengan Rasulullah SAW, agar ikut perang membela agama Allah. Dan dalam perjalanannya, qadarullah, takdirnya, keempat putra Ummu Khonsah ini semuanya syahid, Pak, di jalan Allah. Kalau tadi yang meninggal kakak tiri, ini yang meninggal adalah anak kandung, 4 lagi. 4. Apa yang dilakukan oleh Ummu Khonsah? Ustadz Umar Mita yang saya ikutin selamanya menyampaikan, dia kemudian diam, menetes air mata dan bersujud syukur karena putranya meninggal di jalan Allah, syahid. Ini beda banget. Ketika dia di era jahiliyah belum mengenal Allah, kehilangan kakak tiri saja dia histeris, Pak. Tapi ketika dia sudah di hatinya ada surga, seperti yang menyampaikan ini Ibnu Taimiyah, di hatinya ada surga, kehilangan 4 putranya, dia tidak histeris, Pak. Dia meneteskan air mata, tetapi bangga karena anaknya syahid di jalan Allah. Ini bedanya. Ketika di hati seseorang sudah ada surga, maka nikmat mana lagi yang akan bisa didapatkan? Maka Ibnu Taimiyah ketika dia ini di penjara, dia menyatakan bahwa orang tidak akan bisa memenjara saya karena surga, kebun surga ada di dalam hatiku. Itu. Ketika saya di penjara, ini adalah kesempatan saya untuk berkholwat, untuk berduaan dengan Allah. Ketika nanti saya dibunuh oleh penguasa saat itu misal, maka itu adalah jalan bagiku menuju syahid. Ketika saya disuruh pindah dari negeri saya, maka itu adalah kesempatan bagi saya untuk tamasya. Maka bagi orang-orang alim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang di hatinya sudah ada surga, maka tidaklah bisa dikerangkeng secara fisik. Maka kita tahu bagaimana Hamka, Pak. Hamka ini singkatan ternyata, hanya itu haji
A-nya Abdul, M-nya Malik. Haji Abdul Malik, K-nya Karim, A-nya lagi Amrullah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Bapaknya Hamka orang hebat. Hamka ini secara pendidikan formal rendah, Pak. Tetapi dia ulama dan diakui keulamaannya oleh siapapun. Rendah. Kalau sekarang yang fenomenal Gus Baha ya. Gus Baha juga secara pendidikan formal dia bukan sarjana. Tetapi keilmuan Al-Qur'an di UII dia menjadi dewan penasehat untuk urusan Al-Qur'an. Bahkan Quraisy Shihab pun acung jempol dengan beliau. Ini dulu ada Hamka. Hamka itu, Pak, seorang ulama dan seorang penulis. Dia budayawan, sastrawan. Saat itu dia sering sekali menulis sesuatu yang mengkritik kebijakan-kebijakan penguasa yang lebih condong kepada komunis. Saat itu kan masih ada ya, PKI gitu, Partai Komunis itu. Nah, karena penguasa lebih dekat kepada komunis dan Hamka dianggap membahayakan tulisan-tulisannya, akhirnya Hamka dipegang tanpa melalui pengadilan, dihukum, dipenjara. Tapi ketika Hamka dipenjara, apa yang muncul, Pak? Tafsir Al-Azhar. Jadi tafsir Al-Azhar ini ditulis oleh beliau ketika berada di dalam penjara. Lagi ngaji, Mas, lagi ngaji. Itu begitu. Jadi tafsir Al-Azhar ini ditulis oleh Hamka ketika beliau ada di penjara. Maka sebenarnya penjara ini tidak bisa menghentikan jiwanya, karena di hati ini surganya sudah di hati. Dan banyak orang-orang ulama-ulama besar yang begitu, Pak. 4 imam mazhab itu ya. Ahmad bin Hambal juga sama. Ini. Jadi ketika melihat seperti itu, ya ternyata nggak bisa. Karena di hatinya surga sudah ada di hatinya. Dia yang dipenjara fisiknya, tapi jiwanya tidak bisa dipenjara. Nah, hebatnya Hamka itu kan ketika Bung Karno yang meninggal dan minta disolatin oleh Hamka, Hamka yang dipenjara oleh Bung Karno tanpa melalui proses pengadilan, Hamka datang menyolatkan. Inilah jiwa besarnya Hamka. Itu. Ini. Kemudian ini kisah-kisah ya tentang orang-orang yang di hatinya ada surga. Ini. Saya membaca kisah tentang seorang ibu di Palestina yang putranya di penjara, dipegang, ditangkap oleh Israel, kemudian dipenjara oleh tentara Israel. Pada suatu waktu disampaikan bahwa orang yang bernama ini, anaknya ini meninggal, dan sama tentara Israel ini sudah dimakamkan, dikubur, tetapi kuburannya di mana tidak diberitahu. Gitu. Apa yang dilakukan oleh ibu ini, Pak? Coba. Ya kalau kita orang awam mungkin akan menangis meraung-raung ya, di mana anakku kok mati. Ini tidak. Ternyata ibu ini nangis ya biasa ya, meneteskan air mata. Tapi yang dia lakukan adalah kemudian dia membuat roti yang terbaik yang dia bisa, dia berikan kepada tetangga-tetangganya. Dia sampaikan bahwa anakku mati di jalan Allah. Karena apa? Karena dia dibunuh oleh musuh-musuh Allah. Jadi ketika anaknya meninggal dunia karena dibunuh oleh musuh Allah, dia berpikir sebaliknya. Berarti kalau anak saya mati oleh musuh Allah, berarti anak saya adalah pembelanya
Allah. Kan begitu. Ini di Syam, yang di sana terjadi mungkin kalau menurut orang itu daerah konflik, sering perang, misal begitu, Pak. Wis lah, kalau kita kan bisa saja daripada urip ning kono rekasa wis pindah bae. Ternyata ada seorang relawan kemanusiaan yang 1 bulan hidup di sana. Mereka yang dalam kondisi yang konflik perang begitu, Pak, itu mereka menyebut Allah ya Karim, Allahu ya Karim, Allah Maha Baik, Allah Maha Baik. Dia ridho terhadap ketentuan Allah, Pak. Inilah surga dunia. Ini gua. Yang mungkin ini masih jauh dari kita semuanya. Ini. Maka kembali kita, ya, betapa pentingnya kita untuk kemudian melihat suasana batin kita. Secara umur kemarin sudah kita sampaikan, fisik kita semakin tua semakin lemah. Nggak ada yang semakin kuat. Mau arep olahraga kayak apapun, arep minum suplemen seperti apapun, ya, pasti fisik kita semakin tua akan semakin lemah. Mungkin ada kayak dening Pak anak artis wis tua tapi wajahnya masih tetap apa ya bahasanya glowing ya, sekarang masih glowing. Iya, karena dia mungkin pakai yang istilah sekarang operasi plastik atau apa, saya nggak paham lah tentang itu. Yang dengan operasi itu bisa jadi kulitnya tidak keriput karena plastik itu. Tetapi pastilah tenaganya tidak akan mungkin tetap menjadi prima, tetap menjadi kuat sebagaimana waktu dia masih muda, nggak bakalan. Ini sunatullahnya, Pak. Bahwa seseorang ini semakin tua fisiknya akan semakin lemah. Ini pertanda. Ya, kalau yang hadir pengajian ini ya bahasa Jawane ki wis mambu lemah etek pacul, Pak. Termasuk yang ngomong. Kita ini sudah kategori sudah bau tanah. Tapi batin kita insya Allah, Pak, semakin tua itu akan semakin sensitif, semakin peka terhadap kebaikan dan kebenaran. Batin kita 20 tahun yang lalu sama-sama waktunya seperti ini, belum tentu kita mau duduk dengerin pengajian, milih yang lain. Atau 40 tahun yang lalu lah, ini usianya bisa 60 dikurangi 40 kan 20. Waktu-waktu SMA, Pak, itu dolan pit-pitan mengsempor mengjati jajar ya, ketone ora kelingan waktu sholat lah. Anane mung seneng karo seneng. Anak adzan ya sekolah salate lah. Tapi sekarang panjenengan luar biasa. Belum adzan sebagian sudah di masjid. Ada adzan wis kemerungsung, wis adzan, mangkat salat gisin. Ini kan batin jenengan, Pak, yang semakin bercahaya. Jadi saya pikir ini, saya amati naluri secara fitri ya, sunatullahnya ini jasad semakin tua semakin lemah, semakin padam, tapi kalau batin semakin tua justru semakin terang dan semakin kuat. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang kok sudah tua, kok masih susah sekali untuk beribadah, ini ya melawan itu tadi. Ada orang sudah tua, ya malah semakin dadi begitu kan. Dalam hal kemaksiatan misalnya ini, maka secara hukum alam sunatullahnya itu hati kita semakin tua semakin bercahaya. Seandainya tidak dituntun dengan dia itu bermajelis, ngaji, mendengarkan tausiah,
ini pun batin seseorang sudah mengarahkan kepada kebaikan, Pak. Karena orang semakin tua ini mau berbuat sesuatu yang tidak atau yang sedikit bermaksiat yang tidak pas, hatinya sudah menolak. Orang wis tua lah, orang patut. Itu begitu. Sing biasane nyekel gaple apa-apa neng patrol tekan esuk esiwa bahasa wis tua wis ora patut lah. Lah ini kan suasana hati yang sehat. Begitu. Nah, tinggal tugas kita adalah bagaimana nantinya kita harus mengetahui suasana batin kita. Agar apa? Agar hati kita sehat. Ketika hati kita sehat, kita bisa menikmati surga dunia. Apa itu surga dunia? Yaitu merasakan nikmatnya, gembiranya, senangnya bisa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang kerasukan taat kepada Allah, sebagaimana kita tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada ketika Rasulullah SAW itu membutuhkan logistik uang yang tidak kecil untuk menghadapi pasukan musuh, Umar bin Khattab memberikan 50% harta kekayaannya. Ya ini luar biasa ya, 50% gimana? 50%. Ini kan luar biasa. Sepertinya di antara kita belum ada yang pernah melaksanakan mungkin separuh dari harta kekayaan kita disedekahkan. Kita sudah tercengang melihat Umar. Tapi tercengang lagi ternyata Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya 50%, 100%. Itu. Lah ini karena bagi kita dari kajian batiniyah inilah ya, qalbun salim, hati yang sehat. Ini Abu Bakar, kita tahu kualitas batin Abu Bakar. Sampai-sampai yang saya sampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dalam satu timbangan dan kaum muslimin seluruhnya pada timbangan yang lain, masih berat Abu Bakar. Itulah dahsyatnya Pak. Apa yang menjadi hebat di situ? Kalau dibandingkan puasanya Abu Bakar kemarin kita hitung dengan puasanya Pak Didik, Pak Santing, Pak Edi, kita semuanya, Abu Bakar hanya menangi Ramadan 11 kali. 11 kali Pak Didik. Tetapi kita sudah, Pak Didik mungkin sudah 40 kali lah. Dikurangin masa balik ya Pak. Tetapi ternyata sekali lagi suasana batinnya Abu Bakar ini loh Pak, yang tidak bisa kita saingi. Tapi sisi lain kita semakin tua, secara harta mungkin kita tidak banyak, tetapi ketika kita mau mentarbiyah batin kita benar-benar ya tazkiyatun nafs ini kita lakukan sehingga batin kita benar-benar kuat, kokoh, terang benderang. Kita bisa ada surga di hati kita sebagai pernyataannya Ibnu Taimiyah. Semuanya masih terbuka lebar. Apa Pak? Di antara peluang itu yaitu kita diberi umur dan kita semakin tua. Artinya semakin tua mestinya batin semakin kuat, batin semakin bercahaya, bukan sebaliknya. Kalau fisik kita semakin lemah Pak, tapi batin kita akan semakin kuat. Inilah peluang kita. Semakin tua, alhamdulillah, mumpung makin tua batin semakin kuat, semakin bercahaya, bismillah. Semakin semangat. Nah, saya kira itu ya Pak. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Ya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.